Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Suara ini tidak mungkin. Semua orang melihat sekeliling untuk mencari pembicara. Sosok seperti dewa yang namanya telah lama menjadi legenda muncul di benak semua orang. Master Pedang, Kematian Matahari. Kata-kata itu keluar dari mulut guru spiritual mendalam biru saat matanya bersinar dengan harapan. Namun, itu segera meredup ketika dia mengingat kekuatan Yun Ce yang luar biasa. Mereka semua telah menguji kekuatan Master Pedang Kematian Matahari sebelumnya, dan mereka tahu bahwa dia benar-benar tak terkalahkan di alam timur. Namun, Yun Ce sangat kuat sehingga bahkan Master Pedang Kematian Matahari pun tidak akan bisa menandinginya. Kecuali, siapakah Yun Ce, dan mengapa dia ada di sini? Benarkah wilayah timur harus merangkak di bawah kakinya? Yun Ce sama sekali tidak terkejut dengan penampilannya. Dia berkata dengan suara rendah dan dingin, akhirnya mau keluar. Yun Ce, suaranya tidak tua, tapi berat karena usia dan pengalaman. Master Pedang Kematian Matahari berkata, 9 sekte besar tidak punya dendam padamu. Mengapa Anda harus mendorong kami sedemikian rupa? Jika Anda bersikeras menentang tatanan alam, maka hanya masalah waktu sebelum surga menghantam Anda. Bahkan jika Anda berhasil selamat dari musuh bebuyutan Anda, hentikan ini sekarang. Langit akan memukulku. Yun Ce tersenyum. Bagi kebanyakan orang, ini terdengar seperti peringatan atau ancaman, tetapi baginya, itu hanyalah lelucon paling menggelikan di seluruh dunia. Dia mendongak perlahan dan menatap ke arah utara. Mereka, katanya dengan suara yang terdengar sedalam jurang, tunjukkan wajahmu. Seseorang muncul di langit utara. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian bersih dan polos dengan pedang di belakang punggungnya. Pedangnya berwarna putih permata meskipun dia berada di wilayah ilahi utara, tempat yang terdiri dari palet gelap dan energi kegelapan yang mendalam. Master Pedang Kematian Matahari, itu adalah Master Pedang Kematian Matahari. Tangisan kaget memenuhi udara seperti badai. Itu adalah nama praktisi nomor 1 di wilayah timur. Master Pedang Kematian Matahari adalah master pedang dari alam pedang kematian matahari saat ini, yang terkuat dari 9 sekte di alam timur. Dia kuat, dan tahtanya tidak tergoyahkan. Semua orang yakin dia tidak akan muncul hari ini. Bahkan ada rumor tentang dia yang sedang berkultivasi terpencil akhir-akhir ini. Tidak ada yang mengira dia akan benar-benar muncul, dan sepertinya dia bersembunyi di dekatnya sejak awal. Yun Ce perlahan menuding praktisi terkuat di alam timur dan berkata, kamu hanya punya satu kesempatan, menyerah, atau mati. Ancaman Yun Ce membuat keributan kembali mereda. Master Pedang Kematian Matahari sangat kuat, dan tak seorang pun akan percaya bahwa Yun Ce bisa mengalahkannya jika dia muncul sejak awal. Tapi setelah menyaksikan keterampilan jahat Yun Ce dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak bisa berpura-pura tidak menyadari kemungkinan yang menakutkan, kemungkinan bahwa bahkan Master Pedang Kematian Matahari bukanlah tandingan Yun Ce, terutama mengingat sikap Yun Ce tidak berubah, sedikit pun. Sepertinya pembicaraan lebih lanjut tidak ada gunanya. Master Pedang Kematian Matahari mengangkat lengannya dan mencengkeram gagang pedangnya, menyebabkan gelombang pedang hitam pekat tiba-tiba meledak dari ujung pedang putih bersih itu. Udara, ruang angkasa, dan penglihatan semuanya terdistorsi secara bersamaan. 1 miliar pedang tak kasat mata tiba-tiba muncul di dalam ruang yang tertidur dan berguncang, dan pedang itu terasa cukup kuat untuk menghancurkan setiap makhluk hidup di dunia hanya dengan satu pikiran. Kekuatan hitam yang menyelimuti dunia dalam sekejap menyebabkan setiap penonton menahan napas,
dan setiap raja ilahi dari 8 lainnya menjadi pucat. Ini. Mereka semua adalah penduduk wilayah timur dan anggota dari 9 sekte besar. Mereka mengenal Master Pedang Kematian Matahari lebih baik dari siapapun. Namun, kekuatan yang dia tunjukkan saat ini jauh melebihi imajinasi mereka. Mereka segera mengingat rumor itu dan menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Apakah Master Pedang Kematian Matahari benar-benar berhasil dalam terobosannya? Alam Raja Ilahi, tingkat 10. Master One Star Hall berteriak dengan gelisah. Mata mereka yang dipenuhi teror dan keputusasaan tiba-tiba digantikan oleh harapan yang membara. Master Pedang Kematian Matahari tidak hanya menciptakan legenda baru di alam timur dengan terobosannya, dia juga membawa secercah harapan dalam krisis ini. Raja Ilahi tingkat 10 sebenarnya tinggal selangkah lagi untuk mencapai penguasa ilahi. Itu lebih dari cukup untuk menghukum Yun Ce yang arogan dan kejam ini. Saat pedang Master Pedang Kematian Matahari menyapu para raja ilahi yang kalah, mereka merasa cukup terharu hingga menitikkan air mata di tempat. Terobosan penting ini hampir terasa seperti berkah dan keselamatan dari surga. Aku bukan tandinganmu sebelum aku menyelesaikan terobosanku, kata Master Pedang Kematian Matahari sambil mengedarkan kekuatannya. Kekuatan kegelapan pedang yang melingkupinya tampak seperti akan menghancurkan Yun Ce kapan saja. Kurasa takdir pun menginginkanmu mati. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Yun Ce berkata tanpa ekspresi, kalau begitu, kurasa jawabanmu adalah kematian. Aku sendiri bisa dengan mudah mengalahkanmu, tapi aku tidak akan bisa menghentikanmu untuk melarikan diri. Suara Master Pedang Kematian Matahari terdengar seperti diresapi dengan gunung. Mustahil untuk meragukan perkataan pria itu. Kalian berdua kejam dan sangat muda. Masalah kami tidak akan ada habisnya jika Anda dibiarkan melarikan diri. Itu sebabnya saya mengundang teman lain untuk bergabung dengan saya. Teman lain. Kata-kata Master Pedang Kematian Matahari mengejutkan semua orang. Ming Xiao adalah satu-satunya yang matanya berkilauan karena semangat. Langit timur tiba-tiba menjadi gelap tanpa peringatan. Bahtera besar dan kapal besar yang terbang di udara tiba-tiba tenggelam lebih rendah seolah-olah mereka membawa beban ribuan gunung. Saat bayangan hitam raksasa perlahan mendekat dari kejauhan, seolah-olah langit itu sendiri menekan ke tanah, menghancurkan paru-paru semua orang hingga hampir pecah. Itu adalah Raja Wali Hitam. Semua orang memandang ke langit dengan kaget dan takjub. Itu pastilah seekor burung Raja Wali Hitam, tapi makhluk ini sangat besar hingga satu sayapnya membentang puluhan kilometer. Tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui tentang klan Raja Wali Kegelapan di wilayah timur. Namun, tidak ada seorang pun, bahkan para ketua sekte atau tetua sekte, yang pernah melihat Dark Rock sepanjang 50 km. Yang lebih menakutkan lagi adalah kenyataan bahwa tekanan yang dihasilkannya sama kuatnya dengan kekuatan pedang hitam milik Master Pedang Kematian Matahari. Di atas gunung awan dingin, lutut Ming Xiao menyentuh tanah dengan keras saat dia berteriak dengan keras dan jelas ke telinga semua orang, juniormu yang tidak layak, Ming Xiao, menyapa leluhurnya. Semua orang terperangah ketika mendengar gelar leluhur dari mulut Ming Xiao. Untuk leluhur Ming Peng. Tak terhitung banyaknya orang yang mengungkapkan identitas asli Rock itu dengan ketakutan. Umur seekor burung Raja Wali Kegelapan jauh lebih panjang daripada umur manusia. Itu adalah salah satu alasan utama mengapa klan Raja Wali Kegelapan bisa makmur selama ini. Sejak dahulu kala, nenek moyang keluarga Ming Peng dikabarkan masih hidup. Tapi tentu saja, rumor tersebut hanyalah rumor belaka. Sangat sedikit orang yang benar-benar memeriksanya.
apalagi yang percaya bahwa itu benar. Tapi hari ini, ketika krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya menimpa 9 sekte besar, Dark Rock sepanjang 50 km benar-benar tiba untuk menyelamatkan mereka. Rumor itu menjadi pasti ketika Ming Xiao berlutut dan menyebutnya leluhur. Nenek moyang Ming Peng sebenarnya masih hidup, dan fakta bahwa kekuatannya setara dengan Master Pedang Kematian Matahari berarti dia juga merupakan Raja Ilahi tingkat 10. Dia kemungkinan besar juga lebih kuat dari Master Pedang Kematian Matahari. Ini berarti bahwa ada Raja Ilahi tingkat 10 yang sudah ada di alam timur jauh sebelum Master Pedang Kematian Matahari. Dia tidak ingin terlibat dengan dunia sekuler dan menjadi nenek moyang penjaga klan Raja Wali Kegelapan. Kenyataannya, dia adalah praktisi terkuat sejati dan Raja Ilahi tingkat 10 pertama dari alam timur, alam reruntuhan timur. Master Pedang Kematian Matahari jelas tahu tentang nenek moyang Ming Peng. Faktanya, sepertinya mereka adalah teman baik. Tetua Agung Tangisan Jiwa, Guru Biara Bulan Hancur, Guru Balai Bintang Wan, Penguasa Racun Tangan Darah, Guru Sekte Iblis Hitam, Raja Iblis Yaksa, dan Guru Spiritual Mendalam Biru. Ketika keterkejutan mereka telah berlalu, semua orang memberi hormat kepada nenek moyang Ming Peng sebelum berteriak masuk rasa hormat dan kegelisahan, "Selamat datang, nenek moyang Ming Peng." Kali ini, suasananya berubah total. Baru saja, mereka menyaksikan Yun Ce disegel ke dalam kuali hantu Yin besar, lalu 7 Raja Ilahi diinjak-injak oleh Yun Ce seperti anjing jalanan. Tapi sekarang, Master Pedang Kematian Matahari yang baru naik dan seorang master tersembunyi yang bahkan lebih kuat dari dirinya telah muncul pada saat yang bersamaan. Master Pedang Kematian Matahari, nenek moyang Ming Peng, 2 Raja Ilahi tingkat 10. Alam Timur tidak pernah memiliki Raja Ilahi tingkat 10, tetapi hari ini, 2 di antaranya muncul sekaligus. Tidak peduli seberapa kuatnya Yun Ce, tidak mungkin dia bisa bertarung melawan 2 Raja Ilahi tingkat 10. Situasinya kini benar-benar terbalik. Yun Ce, suara nenek moyang Ming Peng datang dari atas. Ada ancaman kuat di balik suaranya, dan setiap kata yang diucapkannya mengirimkan getaran ke seluruh angkasa. Yang lama ini tidak akan muncul jika yang Anda rencanakan hanyalah membuktikan keinginan Anda. Namun, kamu melewati batas ketika kamu menunjukkan metode dan ambisimu. Alam reruntuhan timur bukanlah tempat yang bisa dianggap enteng. Jika Anda bersikeras menyudutkan kami dan menempatkan wilayah timur di bawah kendali Anda, maka jangan salahkan kami karena membalas dan mengubur Anda di sini untuk selamanya. Tidak ada gunanya membujuknya, kata Master Pedang Kematian Matahari dengan acuh tak acuh. Ayo pergi. Pedang putih itu menyapu udara, dan seluruh auranya berubah total. Mengambang di udara dengan mata yang memantulkan cahaya pedangnya, dia tampak seperti seorang kaisar yang memandang rendah seluruh dunia. Di matanya, semua kehidupan termasuk Yun Ce adalah semut. Kekuatan dan keanggunan dari praktisi terkuat di alam timur benar-benar terlihat pada saat ini. Pedang ini disebut Sundeat, kata Master Pedang Kematian Matahari. Alam Pedang Kematian Matahari dinamai menurut namanya. Ia telah membunuh hampir 1000 Raja Ilahi, dan hari ini ia akan meminum darah Raja Ilahi lagi. Bilahnya terayun ke bawah, membelah langit dan bumi dengan pelangi putih yang panjangnya setidaknya puluhan ribu meter. Pada saat yang sama, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani Yun Ce dengan lolongan tajam seperti naga. Yun Ce berbalik ke samping dan menyelubungi dirinya dengan cahaya hitam. Dia melontarkan pukulan energi mendalam kegelapan murni, energi yang tidak diberdayakan oleh seni mendalam sama sekali, langsung pada tebasan yang datang.
Terjadi ledakan menggelegar yang terdengar seperti akhir dunia, dan retakan segera muncul di seluruh pancaran sinar putih bersih. Namun, itu tidak langsung hancur. Didorong oleh energi pedang di belakangnya, pedang itu hancur menjadi sinar destruktif yang tak terhitung jumlahnya dan menghujani seluruh Yunce. Energi pedang dan sinar pedang jatuh dari langit seperti hujan lebat. Namun, mereka benar-benar terhalau oleh energi pelindung Yunce. Kilatan muncul di mata Master Pedang Kematian Matahari saat dia mengubah gerakan tangannya. Ribuan gelombang pedang berwarna putih salju dan hitam pekat tiba-tiba muncul entah dari mana sebelum terbang menuju Yunce pada saat yang bersamaan. Energi pedang, sinar pedang, dan gelombang pedang, dia tidak hanya menggunakan 3 jenis kekuatan pedang pada saat yang sama, mereka juga sangat kuat sehingga cuacanya sendiri telah berubah sebelum kekuatannya. Saat ini, para penonton dengan mata terbelalak diperlihatkan mengapa Master Pedang Kematian Matahari adalah praktisi pedang terkuat di alam timur. Setiap kali gelombang pedang menghantam Yunce, kilatan putih atau hitam selebar beberapa ratus meter akan muncul. Ekspresi Yunce masih belum berubah sedikit pun, tapi energi pelindungnya jelas mulai terdistorsi, dan terhuyung-huyung di bawah serangan itu. Semakin lama hal itu berlangsung, semakin banyak retakan dan depresi yang muncul pada energi pelindungnya. Para master sekte dan tetua dari 8 sekte lainnya terlempar jauh, jauh sekali oleh energi pedang Master Pedang Kematian Matahari. Mereka semua terkejut dengan kekuatan yang dia tunjukkan. Ini adalah kekuatan Divine King level 10, puncak Divine King kedua setelah Divine Sovereign setengah langkah di alam yang sama. Suara melengking menembus telinga semua orang saat energi pelindung Yunce akhirnya terkoyak. Gelombang pedang segera mengalir melewati telinganya dan memotong beberapa helai rambut. Tiba-tiba, langit biru tertutup awan. Itu adalah nenek moyang Ming Peng. Dia tiba-tiba mengepakkan sayap raksasanya, dan badai hitam pekat langsung turun ke atas Yunce yang tertekan. Pusaran air hitam pekat segera menyelimuti tempat Yunce berada. Senior Yun, Dongfang Hanwei menjerit mengerikan. Dia merasa seperti dia bisa pingsan kapan saja. Hahaha. Guru spiritual mendalam biru membuka matanya lebih lebar dan tertawa keras. Mati. Ini adalah konsekuensi dari menyinggung 9 sekte besar. Tapi sebelum guru spiritual mendalam biru bisa menyelesaikannya, cahaya api tiba-tiba muncul dari tengah pusaran air. Api merobek angin hitam pekat menjadi berkeping-keping saat Yunce yang terbakar terbang langsung menuju Sun Deat Sword Master sebelum memanggil gambar serigala yang melolong dengan telapak tangannya menebas. Bertemu dengan baik. Master Pedang Kematian Matahari tidak tampak terkejut dengan serangan Yunce. Dia bahkan tidak berusaha menghindar. Pedang Kematian Matahari di tangannya berubah menjadi hitam pekat, dan puluhan ribu sinar pedang hitam memotong gambar serigala surgawi. Pada saat mendekati targetnya, ia telah kehilangan lebih dari 60% kekuatannya. Master Pedang Kematian Matahari kemudian menghancurkannya dengan satu tebasan. Saat Yunce menyerang Master Pedang Kematian Matahari, nenek moyang Ming Peng mengepakkan sayapnya dan menggelapkan langit untuk kedua kalinya. Kali ini, kegelapan mutlak menyelimuti dunia sesaat sebelum digantikan oleh badai hitam selebar 50 km. Namun, ia mulai menyusut dengan cepat saat turun hingga menjadi bila angin sepanjang 300 meter. Itu terbang menuju Yunce seperti sambaran petir. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana badai sepanjang 50 km bisa dipadatkan menjadi bila angin gelap, dan mereka pasti tidak bisa membayangkan jumlah kekuatan yang dikompresi di dalamnya. Bahkan mungkin bisa membelah langit menjadi dua. Yunce ditahan oleh kekuatan pedang Master Pedang Kematian Matahari,
dan bila angin datang tepat setelah dia melancarkan serangan, jadi di mata semua orang, serangan itu hampir tidak bisa dihindari. Mata Yun Ce menjadi fokus ketika bila angin gelap mendekat. Dia berbalik sedikit dan menyalakan lebih banyak api merah. Dia kemudian menerobos kekuatan Master Pedang Kematian Matahari dan nenek moyang Ming Peng dengan paksa dan terbang ke langit dengan sayap burung phoenix. Bila angin melewati area tempat Yun Ce berdiri sebelumnya, menyebabkan retakan spasial yang gelap gulita muncul. Retakan itu terus membentang di belakang bila angin hingga mencapai cakrawala. Sepertinya itu bahkan bisa membelah langit biru menjadi dua. Dihindari dengan baik. Ada pujian dalam suara nenek moyang Ming Peng. Tidak kusangka kamu bisa menembus kedua kekuatan kami dengan paksa, kamu benar-benar mengesankan. Sayangnya, ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Setelah mengamati pertempuran sebelumnya dari jauh dan bertukar pukulan dengan Yun Ce, mereka hampir mengetahui batas kemampuannya. Master Pedang Kematian Matahari mengarahkan pedangnya ke arah Yun Ce dan berkata dengan menyesal, kamu akan menjadi lawan yang paling menarik jika kamu hanya seorang musafir yang lewat. Namun, kesombongan dan ketegaranmu tidak akan membiarkan apapun kecuali musuh bebuyutan. Kamu tidak memberiku pilihan selain membunuhmu di sini. Meskipun Yun Ce tidak menerima kerusakan apapun dari dua Raja Ilahi tingkat 10, semua orang dapat melihat bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di sini. Faktanya, dia beruntung bisa melarikan diri dari bila angin gelap milik nenek moyang Ming Peng tepat pada waktunya. Yun Ce akhirnya mengubah ekspresinya setelah mendengar pernyataan penuh percaya diri dari Master Pedang Kematian Matahari dan nenek moyang Ming Peng, cibiran kecil namun sangat menghina. Gerbang dewa jahat yang telah lama ditutup terbuka tanpa suara. Gemuruh surga. Energi mendalam yang basi di dalam Yun Ce tiba-tiba membengkak dan mengamuk. Merah yang mengerikan kemudian bercampur dengan energi kegelapannya menjadi merah tua. Letusan energi yang sangat besar hanya berlangsung sesaat, namun menghantam indera Master Pedang Kematian Matahari dan nenek moyang Ming Peng seperti palu seberat 1.000.000 ton. Gemetar, mata melotot. Perubahan aura Yun Ce menggantikan ekspresi percaya diri di wajah mereka dengan keterkejutan yang mengerikan. Apa? Gunung awan dingin bergetar. Hati semua orang juga bergetar. Badai kacau yang menghancurkan kekuatan pedang Master Pedang Kematian Matahari dan tekanan yang ada di mana-mana dari nenek moyang Ming Peng terjadi di setiap sudut, dan seolah-olah Dewa Iblis kuno telah terbangun dari tidurnya. Segala sesuatunya remeh seperti debu di hadapannya. Ini, kata Ming Xiao gemetar, wajahnya pucat pasi. Ini adalah jenis ketakutan yang berbeda, ketakutan yang tidak dapat dikendalikan dan diterapkan langsung pada jiwanya. Pupil Sun Deat Sword Master melebar hingga terbesar, dan tangan pedangnya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak bisa mempercayai mata dan indranya sama sekali. Itu karena letusan energi yang sangat besar itu hampir menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Kamu, Master Pedang Kematian Matahari tergagap sebelum mengingat sesuatu. Itu adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa dia pikirkan sepanjang hidupnya. Teknik terlarang. Yun Ce menyeringai sedikit sebelum mengulurkan tangannya. Saat murid Master Pedang Kematian Matahari menyusut karena gerakan itu, Yun Ce perlahan mengarahkan jarinya ke arahnya, dan menjentikkannya. Distorsi spasial mencapai Sun Deat Sword Master dalam sekejap. Sang Master Pedang bereaksi sepersekian detik lebih lambat dari biasanya karena dia dicekam oleh keterkejutan. Dia secara naluriah memegang Sun Deat Sword secara horizontal di depannya dan melepaskan energi dan niat pedangnya yang dalam. Penglihatannya menjadi gelap untuk sesaat,
dan dampaknya telah melemparkannya mundur hampir 100 meter. Lengan kanannya gemetar dan mati rasa sepenuhnya. Murid Sun Deat Sword Master berkontraksi lagi saat seringai jahat Yun Ce memasuki pandangannya. Serangan itu hanya tinggal jentikan jari. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Terlihat jelas dari auranya bahwa nenek moyang kuno Ming Peng sedang panik. Orang tua itu menjerit panjang dan memanggil badai selebar 50 km lagi, hanya saja badai itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saat turun, ia menyusut menjadi bila angin gelap yang lebih mematikan dalam sekejap mata. Bila angin gelap merobek ruang itu sendiri saat melaju menuju punggung Yun Ce. Yun Ce terus menghadap Master Pedang Kematian Matahari seolah-olah dia tidak menyadari datangnya bila angin gelap. Sesaat kemudian, serangan itu menjadi terlalu dekat untuk dihindari. Nenek moyang Ming Peng sangat gembira dengan keberhasilan yang tidak terduga ini. Topeng ketidakpeduliannya pecah saat dia berteriak dengan kejam, "Mati!" Bila angin gelap itu begitu kuat hingga menghancurkan ruang yang dilaluinya. Namun, Yun Ce tiba-tiba menggerakkan lengannya ke belakang dan meraih serangan yang hampir membelah langit menjadi dua tadi. Bila angin gelap menghantam telapak tangan Yun Ce, tapi gagal menembus kulitnya atau bahkan melepaskan kekuatannya. Membeku sepenuhnya di antara jari-jari Yun Ce, ia berjuang sekuat tenaga dan memekik kesakitan seperti ular hitam yang titik lemahnya tertangkap. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa lepas dari genggaman Yun Ce bagaimanapun caranya. Master Pedang Kematian Matahari akan memanfaatkan kesempatan ini dan menikam Yun Ce dengan pedangnya, tapi pemandangan di hadapannya begitu mengejutkan hingga dia bahkan lupa untuk bergerak. Jari-jari Yun Ce tiba-tiba menegang di sekitar bila angin gelap, dan serangan yang diciptakan dari badai selebar 50 km oleh tangan nenek moyang Ming Peng sendiri hancur dalam sekejap, hanya menyisakan kepulan asap hitam. Ming Xiao mengerang saat tubuhnya lemas. Patriark Raja Wali Kegelapan yang bangga merasa seolah-olah ada kejutan yang mengoyak tubuh dan jiwanya. Sosok Yun Ce menjadi kabur. Lengan kanannya merangkak dengan energi kegelapan yang mendalam, dia muncul tepat di atas nenek moyang Ming Peng seperti hantu dan mengayun ke arahnya. Itu hanya satu pukulan, tapi nenek moyang Ming Peng mengeluarkan darah dari semua lubang setelah serangan itu. Yun Ce mendarat di sayap kirinya dan meraihnya setelah berputar. Cahaya hitam menembus daging dan tulang hanya dalam sekejap. Itu jelas merupakan suara robekan paling menakutkan yang pernah didengar siapapun di sini dalam hidup mereka. Pada saat itu, mereka merasa seolah-olah hati mereka sendirilah yang terkoyak. Suara robekan paling menakutkan di dunia datang bersamaan dengan pemandangan paling menakutkan yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Yun Ce telah merobek sayap nenek moyang Ming Peng sepanjang 25 km dari tubuhnya dengan tangan kosong. Jeritan mengerikan yang merobek tenggorokan lelaki tua itu sungguh brutal. Setelah itu, hujan darah yang luar biasa turun di Cold Cloud Mountain. Namun itu bukanlah akhir dari kekejaman Yun Ce. Dia berbalik lagi dan kali ini menginjak sayap kanan lelaki tua itu. Tangan putih pucat Yun Ce tampak seperti tangan neraka bagi nenek moyang Ming Peng, dan kilatan hitam kemudian sayap kanannya terkoyak juga. Bagi klan Raja Wali Kegelapan, sayap mereka adalah simbol dan kehidupan mereka. Kehilangan mereka berarti kehilangan kemauan dan keyakinannya juga. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa membayangkan betapa besarnya keputusasaan dan rasa sakit yang dialami oleh nenek moyang Ming Peng, praktisi terkuat di wilayah timur saat ini. Yun Ce melontarkan pukulan terakhir pada lelaki tua yang hancur itu. Setelah kehilangan seluruh tekadnya, nenek moyang Ming Peng tidak berusaha melawan atau berjuang sedikit pun.
membiarkan energi kegelapan mengamuk di sekujur tubuhnya. Saat ini, kematian sebenarnya adalah pelepasan terbaik baginya. Darah masih menetes dari sepasang sayap. 1000 lubang telah dibor ke tubuh lelaki tua itu. Langit menghujani darah dengan deras, dan bau busuk dengan cepat memenuhi seluruh gunung awan dingin. Nenek moyang Ming Peng sudah mati. Kematiannya sendiri lebih buruk daripada apapun yang pernah dia dengar, lihat, atau lakukan terhadap orang lain sepanjang hidupnya. Yun Ce jatuh dari langit. Tidak ada setetes darah pun yang mencemari rambut atau pakaiannya. Sayap raksasa nenek moyang Ming Peng menghantam tanah satu demi satu, menyebabkan hujan darah dan debu yang membentang sejauh lebih dari 50 km. Saat dia turun, Yun Ce tiba-tiba berbalik menghadap Master Pedang Kematian Matahari dan membuat gerakan meraih ke arahnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Master Pedang Kematian Matahari sangat ketakutan saat ini. Dia adalah ahli pedang nomor 1 di wilayah timur, dan kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya tidak diragukan lagi sangat mengesankan. Namun, ketika Yun Ce bergerak ke arahnya tanpa peringatan, gerakannya sangat lambat, dan niat pedangnya sangat kacau. Jari-jari Yun Ce yang bengkok menyentuh Sun Deat Sword, tapi bongkahan logam itu gagal menimbulkan perlawanan sedikit pun. Pedang Kematian Matahari, pedang iblis terhebat di alam pedang kematian matahari hancur seperti bongkahan es yang rapuh mulai dari ujung, turun ke tubuh, dan akhirnya hingga ke gagangnya. Bilahnya hancur dimanapun disentuh oleh Yun Ce. Pada saat gagang pedang telah hancur sepenuhnya, tangan Yun Ce yang seperti cakar telah mencengkeram pergelangan tangan Master Pedang Kematian Matahari. Lengan bajunya meledak berkeping-keping dengan keras, dan pupil matanya tiba-tiba kehilangan warna. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu cukup layak untuk melawanku? Yun Ce berbicara pelan di samping telinganya. Setiap kata dipenuhi dengan penghinaan yang paling dingin. Siapa yang tahu bahwa dua Raja Ilahi tingkat 10 akan jatuh begitu rendah di hadapan Yun Ce? Ketika Master Pedang Kematian Matahari mengingat kata-katanya sebelumnya, dia harus mengakui bahwa itu adalah lelucon paling menggelikan, tidak tahu malu, dan bodoh yang pernah dia ucapkan dalam hidupnya. Pedang Kematian Matahari adalah keyakinan hidupnya, dan kehilangannya sama saja dengan kehilangan keyakinannya. Yun Ce melepaskan cengkeramannya di pergelangan tangan Master Pedang Kematian Matahari, dan yang terakhir terjatuh dan menghantam tanah dengan keras seperti sepotong kayu busuk. Matanya menatap langit biru tua di atasnya, tapi matanya benar-benar kosong dan tidak berwarna. Dia tidak pernah tahu siapa Yun Ce dan mengapa dia bertindak kejam seperti yang dia lakukan bahkan sampai dia meninggal. Kaki Yun Ce menyentuh tanah, dan ruang di mana mayat Master Pedang Kematian Matahari tergeletak meledak menjadi hujan debu hitam pekat. Praktisi terkuat di alam timur, orang yang paling dikagumi selama ribuan tahun terbunuh begitu saja. Pedangnya hancur, dan tidak ada setitik pun tubuhnya yang tertinggal. Yun Ce pernah mengatakan bahwa dia hanya punya satu kesempatan untuk menyerah. Begitu dia menolak, kematian adalah satu-satunya pilihan. Aliran udara di pegunungan Cold Cloud telah menjadi kacau balau pada saat ini. Badai besar dan kecil menyapu daerah itu secara acak, membawa bau busuk darah ke hidung semua orang. Para praktisi yang dianggap tangguh dalam pertempuran semuanya gemetar dan merasa seperti mereka bisa muntah kapan saja. Dongfang Hanwei harus mengerahkan seluruh tekadnya agar dirinya tidak pingsan. Fakta bahwa wajahnya benar-benar tidak berdarah menunjukkan betapa tegangnya dia. Dia mungkin masih muda, tapi dia telah menyaksikan banyak kematian sebagai putri negara Frost Timur. Namun, dia belum pernah melihat kematian yang begitu kejam sampai hari ini.
Dia bisa saja membunuh nenek moyang Ming Peng dengan mudah, tapi dia dengan sengaja merobek sayapnya dan menghancurkan tubuhnya sehingga darah akan menghujani seluruh gunung. Master Pedang Kematian Matahari sudah mati, tapi dia sengaja menodai tubuhnya dan tidak meninggalkan setitik pun. Orang macam apa dia? Apakah dia setan kekerasan dan tirani? Kekalahan telak dari dua Raja Ilahi tingkat 10 seharusnya menjadi peristiwa yang sangat penting. Namun, satu-satunya emosi yang menyebar ke seluruh pegunungan Cold Cloud dan muncul di wajah semua orang adalah rasa takut. Mimpi buruk yang merupakan kematian dari nenek moyang Ming Peng dan Master Pedang Kematian Matahari bukan hanya milik mereka sendiri, itu adalah mimpi buruk semua orang, hadir juga. Pada saat ini, mereka samar-samar menyadari bahwa bayangan yang sangat menakutkan telah menutupi langit wilayah timur. Di puncak Cold Cloud Mountain yang berlumuran darah, Yun Ce perlahan berbalik menghadap Raja Ilahi yang tersisa. Kedelapan Master Sekte dan Tetua menggigil seperti pedang beracun yang ditancapkan ke dalam jiwa mereka. Ming Xiao tiba-tiba jatuh ke tanah begitu keras hingga lututnya hampir patah karena benturan. Bahkan kepalanya terbentur tanah yang basah oleh darah nenek moyangnya. Klan Raja Wali Kegelapan bersumpah untuk mengikuti yang tertinggi sampai mati. Mulai hari ini dan seterusnya, perintah tertinggi sama dengan mandat surga kepada klan Raja Wali Kegelapan. Posturnya sangat rendah hati sehingga tidak bisa lebih rendah hati lagi. Dia rela melemparkan harga dirinya ke bawah kaki Yun Ce tepat di depan semua orang, dan kata-katanya keras dan jelas meskipun suaranya sedikit bergetar. Serigala dan serigala bisa tergoda untuk menantang harimau dan macan kumbang, tapi ketika jaraknya sebesar semut dan dewa yang galak, perlawanan apapun tidak ada gunanya dan menggelikan, terutama mengingat betapa kejam dan kejamnya dewa ini. Berbagai Raja Ilahi sudah mencapai batasnya bahkan sebelum Ming Xiao menyerah. Keheningan menyelimuti pegunungan awan dingin, orang-orang dan kapal-kapal besar. Dua Raja Ilahi tingkat 10 telah muncul hari ini, dan mereka mati secepat mereka datang. Awan gelap bergulung melintasi langit wilayah timur. Tidak ada yang sama lagi. 8 Raja Ilahi bersujud di hadapan Yun Ce seperti serigala yang kakinya patah. Jangankan bangkit, mereka bahkan tidak berani bergerak tanpa izin Yun Ce. Mereka tidak pernah bersikap tunduk seperti ini bahkan ketika Realem King Agung pernah mengunjungi mereka di masa lalu, lagi pula, penguasa dan anggota parlemen dari dunia reruntuhan timur tidak mencoba membunuh mereka dengan kejam tanpa alasan sama sekali. Yun Ce menatap mereka tanpa emosi apapun dan berkata dengan nada rendah, "Ingat, kamu hanya memiliki satu kesempatan untuk setia. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang berani berpikir untuk menentangku, kamu tahu apa yang akan terjadi." Nada suaranya tidak berubah, dan auranya ditarik, tapi ancaman itu sudah mengakar di hati setiap orang seperti iblis yang hidup. Itu adalah ketakutan tanpa suara yang menyebar dari jiwa ke setiap bagian tubuh. Itu juga bukan ancaman biasa, saat ini, tidak ada yang lebih dia benci selain pengkhianatan. Entah bagaimana, Ming Xiao menemukan cara untuk menjadikan dirinya lebih lemah lembut daripada sebelumnya. Sebelum berkata dengan ketakutan, Ming Xiao tidak akan pernah lupa bahwa Yang Maha Tinggi telah menyelamatkan nyawanya, apalagi berpikir untuk mengkhianatinya. Siapapun yang berani menyinggung Yang Maha Tinggi akan menjadi musuh bebuyutan klan Raja Wali Kegelapan.